أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang beriman, dan tidak ada kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasul paling mulia, umat manusia, dan hujah Allah terhadap orang-orang yang binasa. Sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang iman, hati, dan lisan. Tentang iman, hati, dan lisan. Dalam hadis, Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini mengisyaratkan adanya keterkaitan antara iman dan lisan, antara keyakinan dan perkataan. Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Keterkaitan iman dan perkataan tidak jauh beda dengan keterkaitan antara hati dan lisan. Artinya iman yang benar itu muncul dari hati yang tulus. Ketulusan iman di hati harus diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Dalam hal ini, kisah Luqman menjadi menarik. Kisah Luqman Al-Hakim. Gini kisahnya. Dulu, Luqman yang bijaksana itu pernah dimintai tolong oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Setelah selesai dikuliti dan diambil dagingnya, sang majikan meminta supaya ia diambilkan daging atau organ kambing yang terbaik. Luqman kemudian mengambil hatinya. Luqman kemudian mengambil hati kambing. Luqman kemudian mengambil hati kambing. Lalu setelah dimintai yang terbaik, Luqman kemudian mengambil hati kambing yang tadi untuk diberikan kepada majikannya. Masih belum puas,
sang majikan pun meminta satu lagi dari organ kambing yang terbaik. Luqman lalu mengambilnya, dan Luqman mengambil lidahnya. Setelah mengambil yang terbaik, majikannya meminta kepada Luqman untuk menyembelih satu kambing lagi. Selesai dikuliti sang majikan, setelah selesai dikuliti kambingnya itu, sang majikan meminta untuk diambilkan organ tubuh kambing yang terburuk. Anehnya, Luqman mengambil barang yang sama, yaitu hati dan lidah. Maka sang majikan bertanya, mengapa yang terbaik dan terburuk itu sama? Luqman berkata, tidak ada sesuatu yang terbaik dari keduanya jika keduanya baik, dan tidak ada sesuatu yang terburuk dari keduanya jika keduanya buruk. Begitu kisahnya. Mengingat begitu, menentukannya hati dan lisan, Rasulullah bersabda, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, hati itu bagaikan raja, dan hati itu memiliki bala tentara. Apabila raja itu baik, maka baiklah seluruh bala tentaranya. Apabila hati itu buruk, maka buruklah seluruh bala tentaranya. Dan keterkaitan antara keduanya pun sangat kuat. Hubungan keduanya digambarkan Rasulullah, tidak akan sempurna iman seseorang. Tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali bersih hatinya, dan tidak akan bersih hatinya kecuali lidahnya benar. Begitu pula dengan lidah, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, jika tiba waktu pagi, maka seluruh bagian tubuh manusia akan menyerang lidah dan berkata kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, karena kebahagiaan kami semua bergantung kepadamu. Begitu pula kecelakaan kami semua bergantung padamu. Di hari pembalasan nanti, manusia tinggal ditentukan kebersihan hatinya, sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87-89, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari saat mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta benda dan anak-anak tidak berguna lagi, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di hari akhir nanti, lidah, lisan, dan mulut manusia juga akan dikunci. Dalam Quran surat Yasin, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan memberi kesaksianlah kami mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Semoga kita bisa menjaga hati, lidah, dan lisan kita. Amin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.